Halo teman-teman, selamat datang di episode terbaru kita. Hari ini kita bakal dengerin cerita luar biasa tentang bagaimana seorang anak berhasil memanifestasikan fan baru untuk ibunya yang sudah lanjut usia. Cerita ini nggak cuma inspiratif, tapi juga bikin kita percaya bahwa manifestasi itu nyata kalau kita benar-benar yakin dan konsisten. Jadi ibu dari narasumber kita ini sudah cukup tua, tapi dia masih sangat aktif. Dia selalu hidup sederhana, dan setiap kendaraan yang pernah dia punya itu, ya, bisa dibilang jelek dan rewel. Kalau nggak rusak mesinnya, ya ada saja yang bikin harus keluar biaya perbaikan. Beberapa waktu lalu, kakak dari narasumber ini, yang seorang tukang listrik, memberikan van bekasnya ke sang ibu. Ibu ini senang banget, karena van itu benar-benar membantunya menjalankan kegiatan sehari-hari, terutama untuk grup-grup amal yang dia kelola. Dia sering keliling kota buat ngumpulin barang-barang donasi. Bayangin, dia bahkan pernah ngangkut satu lemari kaca utuh buat salah satu grup amalnya. Tapi ya itu tadi, seperti kendaraan sebelumnya, van itu sering banget rusak. Sampai akhirnya van itu bener-bener nggak bisa dipakai lagi. Dan ibunya nggak punya uang untuk terus-terusan memperbaiki kendaraan tua itu. Melihat kondisi ini, narasumber kita merasa nggak tega. Dia tahu banget kalau ibunya kehilangan banyak kualitas hidup karena nggak punya transportasi. Akhirnya, dia memutuskan untuk memanifestasikan sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar mobil bekas lagi, tapi sebuah van baru yang benar-benar bagus. Ternyata ibu dan anak ini secara nggak sadar sama-sama mencoba manifestasi, meskipun dengan cara yang berbeda. Ibunya fokus pada rasa syukur. Dia nggak terlalu meratapi kehilangan kendaraan, tapi malah bersyukur atas hal-hal kecil seperti kartu bus gratis untuk lansia di Skotlandia. Dia juga sering mengulang kalimat sederhana dari salah satu cerita Neville Goddard. Isn't it wonderful? Atau bukankah ini luar biasa sambil membayangkan van baru. Sementara itu, narasumber kita mulai melakukan afirmasi sederhana. Dia sering berkata pada dirinya sendiri bahwa ibunya punya van baru. Setiap malam sebelum tidur, dia membayangkan ibunya duduk di van barunya itu, tersenyum bahagia. Dia mencoba untuk nggak khawatir soal bagaimana caranya hal itu bisa terjadi, dan fokus hanya pada keyakinan bahwa ini pasti akan terjadi. Dia juga sesekali ikut undian online yang menawarkan hadiah mobil atau van baru. Tapi ketika dia nggak menang, dia nggak biarkan dirinya merasa kecewa. Dia cuma bilang ke dirinya sendiri, ya, mungkin belum sekarang, tapi nggak apa-apa. Mungkin nanti. Yang penting, dia nggak terpaku pada satu cara untuk mendapatkan fun itu. Dia percaya bahwa semesta punya jalannya sendiri. Ibunya punya tetangga yang tinggal di seberang rumah selama 9 tahun terakhir. Mereka sering ngobrol dan saling membantu. Ternyata tetangganya ini adalah seorang pensiunan jutawan. Ibunya selalu tahu kalau tetangga itu kaya, tapi dia nggak pernah tahu seberapa besar kekayaannya. Suatu hari, tetangga itu datang ke rumah dan bercerita bahwa dia baru saja berbicara dengan penasihat keuangannya. Dia diberitahu bahwa dia perlu memberikan sebagian uangnya sebagai bentuk warisan hidup, karena kalau tidak, uang itu akan dikenakan pajak besar oleh pemerintah. Dan dari sekian banyak orang, dia memilih ibu narasumber kita sebagai salah satu penerima warisan tersebut. Hanya dalam waktu seminggu, uang untuk van baru itu langsung dibayarkan lunas. Van baru seharga 22.000 pound itu sekarang terparkir manis di depan rumah ibunya. Luar biasa, bukan? Yang bikin cerita ini makin keren adalah bagaimana semuanya terjadi dengan cara yang sama sekali nggak terpikirkan sebelumnya. Sang ibu, yang hidupnya selalu pas-pasan, tiba-tiba punya van baru berkat kemurahan hati seorang tetangga. Dan tentu saja, keajaiban manifestasi. Bagi narasumber kita, ini adalah manifestasi terbesar yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Meski ada bagian dari pikirannya yang ingin menyebut ini hanya kebetulan, dia tahu di dalam hatinya bahwa ini lebih dari sekadar kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa manifestasi itu benar-benar bisa terjadi asal kita percaya dan tetap konsisten. Pelajaran yang bisa kita ambil, satu, fokus pada rasa syukur atas apa yang kita punya, bukan pada apa yang kita nggak punya. Dua,
Jangan terlalu terpaku pada bagaimana sesuatu akan terjadi. Biarkan semesta bekerja dengan caranya. 3. Selalu percaya bahwa apa yang kita inginkan itu mungkin, bahkan jika caranya terlihat mustahil. Jadi teman-teman, kalau kalian lagi punya keinginan besar tapi belum tahu gimana cara mencapainya, ingat cerita ini. Fokus, percaya, dan lepaskan kekhawatiran. Siapa tahu, semesta sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik dari yang pernah kalian bayangkan. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan mulai percaya bahwa manifestasi itu nyata. Sampai jumpa di episode berikutnya.